Iki panjenengan kasih pengajar apa sing rendang. Hei. Ya Allah. Bangsa tak tersebut dengan kalau melakukan. Sama aku Rabi itu kan. Apa kesalahan juga nih? Ya sudah, tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan kesehatan sehingga kita semua bisa beraktivitas. Berjumpa kembali dengan kami, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah menyaksikan, saudara-saudaraku semua, ini kalau tidak salah ini ada konser sholawatan di Kendal. Ini konser sholawatannya, nama grup sholawatannya adalah Al Muqarrabin. Ini punyanya Habib Fauzi Kendal. Kita lihat dari cuplikan video tersebut, tanpa adanya banser, akhirnya acara konser sholawatan Al Muqarrabin punyanya Habib Fauzi Kendal itu berantakan, kalang kabut. Makanya jangan meremehkan banser lah. Bagaimana para oknum Habib ini mengatakan bahwa banser adalah pasukan penjaga gereja. Ini kan sungguh menyesakkan dada dan menyakitkan. Bahkan ketuanya mereka, Robito Alawiyah, tidak rela apa-apaan banser kok jaga gereja. Nah, terus ada lagi oknum habaib yang mengatakan mantan ketum GP Ansor Gusman dikatakan iblis. Apabila datang ke Tasik, tolak Yakut iblis. Nah, ini loh yang membuat sahabat-sahabat banser itu geram. Makanya lucu, para kabib ini sebenarnya lucu. Lucunya apa? Di sisi lain mereka mencaci maki sahabat banser, mengatakan sahabat banser anti kalimah tauhid. Duh, jangan bilang kami tidak paham siapa yang mengemufkan atau mempubliskan sahabat banser anti kalimah tauhid. Sampai ada sahabat banser yang dipersekusi. Takbir kamu. Wah, yang terkenal sahabat Eko dulu kan. Itu salah satu doktrin narasi yang dibangun oleh para kabir. Pada saat sahabat banser Garut membakar bendera Liwak dan Roya. Ya itu bendera HTI yang sekarang sudah resmi dibubarkan pemerintah. Bagaimana mungkin sahabat banser anti kalimat tauhid? Bahwa setiap waktu selalu melafadzkan kalimat tauhid. Jadi perbedaannya, kalau HTI itu teriaknya itu ya kalimat tauhid dipasang di bendera. Nah, nanti kalau kececer keinjak-injak ini justru malah melecehkan. Makanya benar dibakar saja.
untuk menyelamatkan kalimat tauhid atau menjaga kalimat tauhid, tentunya seperti itu. Nah, kalau sahabat Banser itu kalimat tauhid itu diucapkan, ditancapkan di hati, karena ini tiket menuju surga kan. Sudah paham. Bagaimana mungkin sahabat Banser yang tiap waktu melantunkan kalimat tauhid dicap dilabeli dengan anti kalimat tauhid gara-gara membakar bendera liwak dan royan, dan terbukti HTI dibubarkan resmi pemerintah kita. Nah, makanya dari kasus-kasus yang terjadi hari ini, polemik nasab, banyak sahabat-sahabat Banser yang tersadarkan. Untuk apa membela orang-orang yang di belakang menusuk, ibaratnya seperti itu. Untuk apa mengawal orang-orang yang jelas berani membelok-belokkan sejarah. Sejarah NU dibelokkan, sejarah Jatman dibelokkan. Untuk apa mengawal orang-orang yang di situ kerjaannya mencaci maki kiai-kiai NU, ulama-ulama pribumi semaunya sendiri. Nah, makanya suatu ketika ya biarkan saja, apakah mereka bisa ngurus sendiri, ya buktinya kalang kabut beneran kan. Amburadul sampai di situ itu astagfirullahaladzim, sampai kacaunya, carut marutnya acara tersebut. Makanya ini sebenarnya itu pesan keras buat pengusung nasab itu yang mengaku nasabnya paling soheh, paling mulia sendiri, kan gitu tuh. Berhati-hatilah, rekam jejak digital itu kejam, dan polemik nasab ini banyak menyadarkan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat Banser. Banyak loh sahabat-sahabat Banser yang nggak mau ngawal Kapit. Ngapain dikawal? Di belakang itu bikin narasi menjelek-jelekkan, kan lucu mereka itu. Ketahuan semua kalian, boroknya itu ketahuan semua. Makanya yang terjadi di konser sholawatan Al-Muqarrabin ya, punyanya Habib Fauzi Kendal, ini berada di Rawasari Jangkung ya, Kendal. Ini tanpa adanya Banser ya acara berantakan, teriak-teriak Banser mana, Banser nggak ada, tinggal pergi. Ngapain? Mereka tidak bisa berterima kasih lah. Maksudnya berterima kasih itu bagaimana sahabat-sahabat Banser itu dengan sukarela mengawal mereka, mengkondisikan acara mereka tanpa gajian, tanpa imbalan sepeser pun, ibaratnya seperti itu. Terus di belakang mereka mencaci maki seenak semaunya sendiri tanpa mau berpikir jasa para sahabat-sahabat Banser. Sahabat-sahabat Banser berkeringat, luar biasa. Bahkan mengatur jalannya acara itu tidak kenal lelah, justru malah dibully, dicaci maki di belakang. Kan tahu rasa pada saat sahabat-sahabat Banser ini kompak, jelas. Makanya kami sepakat dengan PCN Wonogiri yang memblokir Habib. Habib itu punya organisasi sendiri, apa? Robito Alawiyah. Punya bendera sendiri, Robito Alawiyah. NU itu beda dengan Habib, kan gitu. Makanya acara-acara Habib tidak boleh ada bendera NU. Banser tidak boleh ngawal. Ngapain dikawal? Benderanya beda. Mereka punya manajemen sendiri, ibaratnya seperti itu. Mereka punya visi misi sendiri. Ya buktinya cuma omong kosong lah. Kita cuma diperalat saja, dikeadalin oleh mereka saja. Suatu ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja,
pasti digoreng, diframing, dinarasikan yang tidak-tidak oleh golongan-golongan kaum-kaum yang tidak punya rasa malu dan tentunya tidak punya rasa terima kasih. Ini sebagai renungan buat kita semua. Beneran kan? Jangan macam-macam. Pada saat sahabat Banser menentukan sikap, tidak mau mengawal, ya akibatnya seperti ini. Kalang kabut kalian. Makanya jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan. Nah, mentang-mentang merasa tinggi ya di atas panggung, sahabat-sahabat Banser itu bukan orang-orang bodoh seperti anggapan kalian suatu ketika. Kaderisasinya itu jalan, sahabat Banser itu. Terus pelatihan-pelatihan yang masif digelar itu, wah, menciptakan SDM yang tinggi, suatu ketika bisa memilah dan memilih dan menentukan sikap. Nah, pada saat sahabat Banser ini sudah muak dengan perilaku menyimpang para kabib yang sok-sokan, yang di sisi lain seakan-akan tidak butuh Banser, wah, tapi ditinggal beneran ya kalang kabut beneran kan gitu tuh. Ini aduh, yang rugi ya mereka sendiri, tapi sudahlah, itu shock terapi saja buat mereka. Jadi peristiwa konser sholawatan Al-Muqarrabin Habib Fauzi Kendal, Rawasari Jangkung Kendal, yang tanpa Banser ini kalang kabut tidak terkendali, ini sebagai sikap tegas sahabat-sahabat Banser. Memang harus digitukan golongan ini, biar mereka itu sadar tujuannya seperti itu. Selama ini mereka itu terlalu arogan lah, terlalu berlebihan, mengandalkan nasab tanpa bisa membuktikan, mencaci maki marwah atau simbol-simbol sahabat-sahabat Banser seperti Gusman semaunya sendiri kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan benci kepada duriyah Nabi, duriyah yang mana gitu kan? Orang Imam Ja'far Al-Barjangji aja mengatakan demikian, wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Jangan-jangan kita justru tercatatnya yang ujungnya jahiliyahnya nih, bukan kemuliaan nasabnya. Kata beliau, wa akrim, muliakan kanjeng Nabi, muliakan keluarganya kanjeng Nabi, min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah, dari segi nasab yang telah Allah sucikan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Kalau kita lihat perintah ini untuk siapa saja, ya, kita diperintahkan untuk memuliakan kanjeng Nabi, memuliakan duriyah-duriyah kanjeng Nabi disebabkan nasab. Karena kalau keluarga kanjeng Nabi yang betul-betul, dia akan bersih dari min sifahil jahiliyah. Gak ada di dalam dirinya terpatri tanda-tanda karakter sifat jahiliyah. Sementara kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan demikian, min alamatil jahiliyah salah satun, ada 3 tanda orang jahiliyah, walaupun sekarang itu sudah modern, tapi kalau 3 tanda ini ada pada karakter seorang manusia, terpatri menjadi sifat kepribadian seorang manusia, maka dia dikatakan jahiliyah. Maka kalau ada 3 poin ini nempel dalam diri kita, kemudian kita membangga-banggakan kita seakan duriyah Nabi, yo gak bisa. Justru jahiliyahnya yang kepake. Yang pertama kata Nabi, siapapun itu. Makanya dulu Bani Alawi saja dikritik oleh Imam Ghazali. Jauh-jauh dari Alawi sekarang rame, Bani Alawiyin. Ya karena ini gara-garanya. Satu tanda daripada orang itu jahiliyah adalah al-fakhru bil ahsab, selalu membangga-banggakan nasab. Begitu. Maka siapapun itu, mau kiai, mau lora tuh bagus, siapa saja ajengan, kalau dia hanya mengandalkan bisolahil aba, dengan kebaikan nenek moyangnya, berarti dia termasuk orang yang berkarakter
jahiliyah. Maka gak masuk wa akrim bihi di sini dalam berjanji. Ngapain harus kita muliakan? Apalagi ada orang yang istilahnya sampai ngemis kepada orang untuk dimuliakan. Ente kalau gak hormat sama Habib, kan ada segitu. Ente kalau gak hormat sama Habib, haram ente masuk surga. Dalil dari mana itu? Yang kedua, wa ta'nu bil ansab. Dari tanda karakter orang jahiliyah, walaupun di zaman modern seperti ini, dia akan selalu menghinakan nasab orang lain. Muhammad itu kakekmu apa kakekku? Ada kan? Ali itu jidmu apa jidku? Coba kira-kira siapa tuh saudara yang selalu menggaungkan kalimat-kalimat seperti itu? Kira-kira itu dari golongan kita atau dari orang imigran? Yang keras orang mana? Nah itu. Karena saya sudah wah ini Ustadz provokator, kita provokatoris sekalian sama saya. Ya. Anda belum tahu, saya sering katakan, kalau kita benci sama Habib, ngapain? Habib Soleh Al-Jufri, mutarjimnya Umar Hafid yang ada di Yaman, minta tolong kepada Abu Yamamah Gufron. Sampai curhat dan lain segala bla 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 macam-macam lah masalah jauzahnya. Kita nggak ada kebencian, kita hanya benci kepada orang-orang yang mempunyai karakter seperti itu. Karena nggak laku, ya nggak laku dalam berjanjinya. Kata Imam Ja'far Al-Barjanji, wa akrim bihi min nasabin tahharullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Orang yang nasabnya kepada kanjeng Nabi itu jelas-jelas bersih dari sifat jahiliyah. Nah ini nongol yang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, kemudian sifatnya sifat jahiliyah. Kira-kira hormati tidak? Lawan jangan. Saudara Rais ketawa. Gini, saya lanjutkan dulu berjanjinya ya. Ini kita harus memahami. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nah ini kalau di Sunda namanya kinanti, kinantian. Dah mau ngertiin orang-orang imigran mah atuh kikian mah ngertiin. Taunya ya tarim ya tarim. Ketawa sekarang. Sok coba kita buka. Ketika orang ini dilahirkan di negeri Arab, jangan bangga dengan Arabnya. Kok bisa? Kita baca dulu. Jangan mentang-mentang seakan-akan, hei, jangan menghina orang Arab. Nabi Muhammad itu diturunkan dari Arab, goblok itu. Nah betul. Sekarang saya tanya, yang menyelesaikan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah kira-kira orang mana? Orang sano apa orang sini? Orang sini, orang Indonesia. Abu Yamamah Armin. Gini saudara, saudara semuanya, kalau kita memahami dari takwil Al-Quran dan Sunnah, ketika Allah memerintahkan delegasinya, utusan Rasul bahasanya, ke suatu daerah, berarti di daerah tersebut sangat bobrok akhlaknya. Maka pantas sebelum kanjeng Nabi hadir disebutnya Arab jahiliyah. Ya, kalimatnya sudah jelas. Kanjeng Nabi ini diutus itu untuk membersihkan jahiliyah. Lihat, Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, keluarga Nabi dimuliakan oleh Allah bukan karena Arabnya. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemuliaan Nabi Muhammad dan bapak-bapaknya bukan karena lahir di bangsa Arab. Itu catat.
Apa sebabnya? Taraku sifaha falam yusibahum aruhu min adamin wa ila abihi wa umihi. Tapi karena keluarga Nabi Muhammad, ibu bapaknya orang terhormat, tidak pernah melakukan sifah. Sifah itu loh, dari mulai lacur, maling, bohong dan lain sebagainya, itu sifah. Dan itu genetiknya tetap dari Nabi Adam sampai ke ayah ibunya yang bernama Sayyidatina Aminah dan Abdullah. Itu yang menjadi kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Lawan jangan. Saudara. Begitu loh. Ini saya baca berjanji. Nah, ini kadang orang-orang itu, ya Allah. Betul, Nabi pernah menyampaikan begitu. Cintailah Arab itu karena tiga hal. Satu, Al-Quran dengan bahasa Arab, betul. Kanjeng Nabi juga diturunkan di Arab, betul. Tapi ingat, kemuliaan yang Allah berikan di dalam berjanji ini karena memang beliau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam, tarakus sifah, bisa menjaga diri. Sekarang, di zaman sekarang, orang baru istilahnya, kita kan nggak tahu, kita nggak ada urus mau intisab nasabnya kepada Nabi ataupun tidak. Tapi kalau tiga karakter tadi terpatri dalam dirinya, berarti min alamatil jahiliyah. Na'udzubillahi min. Gitu ya. Saya ulangi lagi, saya baca. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi taraku sifaha falam yusibahum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nah, ini biasanya kalau ada orang yang sok pinter nahu, wah kalau dibaca min adamin, ingat di sini masalah qawafi ya. Dalam syair itu ada namanya rukhsah dan untuk menyesuaikan. Kalau dibaca diartikan min adama bacanya karena isim ghair munsharif. Kadang-kadang kan ada gitu, wah itu gak bisa baca, kita baca min adamin karena ini syair. Syair itu ada qawafi namanya ya, ada taronum. Belajar alfiyah dulu makanya. Udah gak ada di sana alfiyah, adanya tarim ya tarif gitu. Begitu. Wong nasrib dawara yudawiru juga dauron kok ya, dawara yudawiru dauron itu nasrib dari mana? Allah karim, masya Allah. Ini larasnya kalau pengen tahu ya, ini laras kinanti kalau di Sunda. Di sono nggak ada kinanti, nggak ada. Ya tarim ya, adanya itu adanya itu gitu ya. Ya tarim darkah. Ya di Demak ada ya Karim anaknya Gus Maki gitu. Begitu ya, itu dalam berjanji. Kemudian kaitannya dengan kitab begini, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sangkakala ditiupkan, trompet itu ditiupkan untuk bangkit yang kedua kalinya, maka fala ansaba bainahum yauma idzin. Orang yang punya ikatan nasab sekalipun itu sampai kepada baginda Rasulullah akan terputus. Gak ada nasab-nasaban. Ketika nanti kita dibangkitkan kembali. Bahkan wala yatasaalun, satu sama lainnya tidak ada yang kenal. Coba bayangkan. Makanya masya Allah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud pentingnya yatafakharuna bil ahsab. Nah di sini karena saking banyaknya orang-orang yang selalu membanggakan nasab, maka ayat ini harus jadi peringatan keras buat kita. Jangan sampai kita membangga-banggakan nasab. Kenapa?
Al-Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan, di sini nukil juga ya di sini, bahwasanya innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana abidan habasyian. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga bukan untuk dzurriyyah Nabi tok, bukan untuk orang-orang yang punya nasab bagus saja. Tapi surga itu diciptakan oleh Allah untuk siapa saja yang taat kepada Allah, sekalipun dia adalah budak Habasyah, walaupun dari orang biasa. Kalau dia taat, dia masuk surga. Wa innallaha khalaqan nara liman asa'ahu wa in kana mulkan qurasyian. Dan begitu juga sungguh Allah telah menciptakan neraka bukan hanya untuk orang-orang yang bukan dzurriyyah Nabi saja seperti kita, tapi neraka diciptakan untuk siapa saja yang berbuat dosa kepada Allah, in kana mulkan qurasyian, sekalipun dia adalah dari suku Quraisy, dari dzurriyyah Nabi. Maka gak ada jaminan. Maka para hadirin, para netizen, kalau ada doktrin nanti yang ceramah, udah kemudian dia dengan mengisbatkan nasabnya, di dalam diri saya terdapat darah Rasulullah, andai kata begitu, jangan percaya. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra, itu kalimat yang paling mutlaknya tuh. Di sini disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, neraka itu bukan hanya untuk orang kita seperti yang bukan keturunan baik gitu ya, tapi bagi siapa saja yang berbuat maksiat sekalipun itu punya nasab yang bagus ke Bani Quraisy, artinya kepada Rasulullah. Hayhat, kata Imam Ali Zainal Abidin, jauh kalau kita istilahnya menobatkan diri sebagai ahlul bait. Naudzubillahi min dzalik. Begitu saudara ya. Nah, ini sebagai tambahan saja karena beberapa malam tidak